Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Febriana Astuti. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Dalam kesempatan hari ini, tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek video pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 dengan mengambil materi sistem pencernaan pada manusia dengan submateri fungsi nutrisi pada makanan. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon untuk bantuan dan masukan agar nanti pembelajaran saya ke depan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir di muka bumi kita seperti itu. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu agar nanti kita diberi keberkahan dan nanti apa yang kita pelajari terserap dengan baik. Coba Putra, pimpin dulu Putra untuk doanya. Siap, gerak. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Putra ya. Oke, sebelumnya ibu mau cek dulu kehadiran kalian. Temannya cek absen dulu, ada kan temannya yang nggak hadir. Adinda Wulandari, hadir Bu. Hadir ya. Ardila, hadir Bu. Hadir. Dewi, hadir Bu. Hadir. Eka Randy, hadir Bu. Hadir ya, sehat semua berarti anak-anak ibu. Ratih Purwati, hadir Bu. Ada Ratih. Sahrul Putra, Hadir Bu. Iya. Cindy, hadir Bu. Hadir. Hadir semua ya? Hadir Bu. Oke, alhamdulillah sehat semua anak-anak ibu. Oke, agar kita tetap semangat gitu ya untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita nyanyikan lagu dulu nasionalisme kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita biar kita semangat. Mari kita nyanyikan dulu bersama-sama untuk lagu nasionalnya Bangun Pemudi Pemuda ya nak ya.
ada yang tidak kalian pahami boleh kalian tanyakan seperti itu. Jadi untuk aturannya itu aturan dalam bertanya aja gitu ya, seperti itu. Jadi kalaupun ada yang misalnya kalian pengen izin keluar, kalian harus izin ke ibu dulu. Jadi agar pembelajaran kita dia lebih terarah seperti itu. Nah ya, jadi nanti di saat diskusi kelompok, jadi kita nanti akan terbagi jadi 2 kelompok. Di dalam kelompok itu nanti kalian masing-masing akan bekerja sesuai dengan kelompok masing-masing seperti itu. Jadi itu aturan pembelajarannya. Jadi apa yang kalian lakukan, kalian izin dulu ke ibu ya. Ya itu aja sih peraturannya. Oke, sebelumnya ya selanjutnya nih. Nah, sebelum masuk ke materi kita, ibu ingin bertanya dulu. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Saya Bu. Iya, Dinda. Dinda masih ingat apa Dinda pelajaran minggu lalu? Sistem peredaran darah. Oke, benar. Kemarin membahas tentang fungsi darah. Siapa yang masih ingat apa itu fungsi darah? Saya Bu. Ya, apa Randy? Mengedarkan sari-sari makanan. Mengedarkan sari-sari makanan, betul. Jadi kemarin kita sudah belajar peredaran darah. Nah, darah kata Randy kemarin fungsinya kan untuk mengedarkan sari-sari makanan. Nah, ada hubungannya dengan pelajaran yang kemarin. Karena gini, darah akan membawa sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan itu sudah hasil dari pengolahan zat-zat makanan. Jadi kita mau tahu zat-zat makanan apa saja sih yang nantinya dibawa darah yang diperlukan oleh tubuh, gitu ya. Jadi kita mau belajar apa aja zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Nah, kalau untuk pelajaran hari ini khususnya kita akan melihat zat-zat makanan apa, zat gizi apa yang diperlukan oleh balita yang kisarannya umurnya dari 0 sampai 5 tahun, gitu ya. Jadi karena kita mau melihat gini, kita nanti akan melakukan analisis, mengidentifikasi status gizi dari anak-anak yang ada di desa kita, di desa Kembang Gading ini ya. Jadi nanti ada data dari Posyandu yang sudah berisi tentang keterangan berat badan dan umurnya. Maka nanti kita akan melihat status gizi balita-balita tersebut. Ya, jadi nanti status gizinya akan masuk dalam pembelajaran kita hari ini. Kemudian kita akan mencari apa sih fungsi dari zat makanan tersebut, gitu ya, pada balita khususnya. Nah, seperti itu. Ya, betul ya. Jadi anak masih ingat semua. Nah, selanjutnya Ibu akan mengukur dulu kemampuan awal kalian. Nah, sudah ingat pelajaran minggu lalu, Ibu mau pemanasan dulu sebelum masuk ke pembelajaran kita. Oke. Siapa yang bisa menyebutkan ya? Sebutkan 5 zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Zat makanannya? Protein. Zat besi, lemak, protein, mineral ya. Oke, sudah mulai ada ininya, ingatannya. Oke, bagus ya 5 ya, protein. Boleh dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral ya. Jangan lupa air ya, air juga sangat penting. Tadi sudah belajar tentang zat makanannya. Nah, dari kelima tadi zat makanan yang berfungsi sebagai sumber energi utama ada. Siapa yang tahu? Ayo, yang sebagai sumber energi utama yang kalau kita makan kenyang. Karbohidrat, betul kan teman-temannya? Oke, nanti kita cek jawaban nilai ya. Jawabannya karbohidrat yang berfungsi sebagai zat sumber energi utama. Yang kedua, zat makanan apa yang berfungsi sebagai pembangun tubuh dari yang kelima awal tadi? Ayo bangun tubuh mengganti sel tubuh yang rusak yang sudah tahu ya. Mineral Bu. Apa tadi? Mineral Bu. Hah? Mineral. Mineral. Ayo kita cek tadi jawabannya ya. Tadi jawab aja. Oke, pernah dengar protein nggak? Iya. Nanti kita lihat ya. Oke, sebutkan 2 contoh jenis makanan yang mengandung karbohidrat. Nasi, jagung, kentang. Ya, tadi kan ubi ya. Karbohidrat kan sebagai sumber energi ya. Jadi itu kalau dimakan jadi ini. Ya kalau 2 tadi kayaknya pada nggak tahu jawabannya itu ya. Yang terakhir, sebutkan 2 contoh jenis makanan yang mengandung protein. Tempe, tahu, telur, 3C ya. Oke, jadi apa ternyata? Sudah tahu tuh 2 contoh makanan yang mengandung protein. Yaitulah protein sebagai pembangun tubuh yang soal nomor 2 tadi ya. Oke,
pembelajaran hari ini ya, Nak ya. Oke, kita mulai masuknya ya. Sebelum itu Ibu ingin bertanya dulu. Tampak jelas gambarnya? Iya. Nah, di situ ada tiga balita. Itu anak-anak. Apakah kalian pernah melihat keadaan seperti ini dalam kehidupan sehari-hari kenyataan? Di sekitar kita? Di sekitar kita nggak pernah mungkin ya? Atau mungkin melihat berita di tempat lain? Pernah ya? Oke. Apa yang kalian dapat menangkap perbedaan dari ketiga anak itu? Apa sih bedanya? Apa Dewi? Kenapa anak yang itu terlihat kurus sekali? Kenapa salah satu anak itu terlihat kurus sekali ya? Beda ya dengan yang sebelahnya ya? Jadi yang sebelahnya itu masih terlihat lebih bugar anak-anaknya, tapi yang satu ini sangat-sangat kurus sekali. Nah, itu yang kita pelajari Nak ya. Jadi itu yang kita pelajari hari ini. Jadi kita nanti akan menganalisis status gizi dari masing-masing balita dengan data dari Posyandu di desa kita, dan kita juga bisa mencari tahu kenapa sampai terjadi hal seperti ini. Karena hal ini memang benar terjadi walaupun kita tidak melihat jelas ada di lingkungan kita, tapi memang ada di negara kita. Bahkan masih banyak balita-balita yang penerus bangsa yang masih seperti ini ya, masih dalam kondisi seperti ini. Ini gizinya yang buruk Nak ya. Lihat badannya Nak. Walaupun dia tumbuhnya lebih tinggi dari sebelahnya, tapi dia tidak memiliki lapisan otot lagi ya. Sepertinya itu sudah kulit berlapis tulang, gitu ya. Itu benar-benar terjadi di negara kita. Ya, kita harapkan jangan sampai itu berlanjut seperti itu. Jadi dengan pengetahuan kalian yang kalian dapatkan hari ini, semoga nanti bisa kalian terapkan ke depan dan tidak akan terjadi hal seperti ini lagi untuk generasi bangsa ke depan ya. Karena tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini Nak. Kita belajarnya tujuannya hari ini adalah yang pertama, nanti kalian akan mampu menganalisis data status gizi pada usia balita yang berkaitan dengan berat badan dan umur. Kemudian tujuannya adalah kalian dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan balita. Yang ketiga, nanti kalian dapat menemukan bagaimana cara mengatasi terhambatnya pertumbuhan pada balita. Jadi karena sudah terhambat, berarti kita sudah harus mengatasi, sudah terjadi kasusnya, status gizi buruk itu. Jadi nanti kalian melalui penyelidikan dan investigasi, kalian akan menemukan cara mengatasi terhambatnya pertumbuhan pada balita. Kemarin kan kalian sudah melakukan penyelidikan kan ya? Sudah melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum kita masuk. Kalian sudah mewawancarai kader dari Posyandu, dari kesehatan, bidan. Kalian sudah bertanya banyak hal apa yang gizi yang diperlukan oleh balita di desa Kembanggaring ini khususnya. Jadi nanti data penyelidikan itu akan kalian pakai untuk menyempurnakan pembelajaran kita. Sebelumnya nih kita masuk ke proses pembahasannya, kita lihat dulu video ini Nak ya. Dipahami ya Nak ya, apa yang kalian ingin tanyakan nanti setelah melihat video ini, tanyakan gitu ya. Jadi pahami videonya sambil kalian kalau ada yang ditanyakan ntar video kalian tanyakan sampai nanti ke pemutaran videonya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesehatan. Pada kesempatan kali ini, channel kesehatan akan membahas tentang 10 nutrisi penting untuk tumbuh kembang anak. Tapi sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Meskipun anak adalah diberi makan 3 kali sehari, belum tentu ia akan selalu sehat. Siapa tahu makanan yang dilahapnya tidak memiliki nutrisi yang cukup untuk membantu tubuh kembang si kecil. Anda perlu memperhatikan kebutuhan nutrisi untuk anak dengan cara menyediakan makanan yang sehat tentunya. Namun, sebelum menggunakan asupan sehat, ada baiknya Anda berkenalan dulu dengan 10 nutrisi penting untuk anak berikut ini. 1. Kalsium. Kalsium merupakan salah satu nutrisi untuk anak yang penting untuk didapatkan oleh tubuh. Kalsium berfungsi membantu pertumbuhan tulang dan gigi yang kuat, menjaga fungsi otot dan syaraf yang sehat, membantu proses pembekuan darah,
serta membantu tubuh mengubah makanan. Oke, nah setelah kalian selesai ya melihat video ini, nonton video ini selama video berlangsung, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Iya, coba Dila mau bertanya apa? Bu, apakah nutrisi-nutrisi itu mudah ditemukan di sekitar kita? Terus gimana harganya? Terjangkau apa enggak? Oke, tentang nutrisinya ya, apakah nutrisi tersebut mudah didapat gitu ya? Sama-sama itu ya. Oke, nah Dila ingin bertanya seperti itu. Oke, jadi apakah nutrisi-nutrisi itu mudah didapat? Ya kan tadi yang sudah dijelaskan di video itu ya. Apakah nutrisi tersebut mudah didapatkan untuk orang-orang mendapatkan gitu ya? Mudah didapat, iya. Ada pertanyaan lain nggak? Bu, Iya, coba Cindy mau bertanya apa? bagaimana kalau anak-anak itu tidak tertutupi nutrisi? Bagaimana kalau anak-anak balita itu tidak tercukupi dari nutrisi yang ada di video itu gitu ya? Oke, jadi bagaimana jika anak-anak tersebut tidak tercukupi nutrisinya seperti yang sudah disampaikan? Bagaimana jika anak-anak atau balita tersebut tidak tercukupi nutrisinya? Oke, ada lagi pertanyaan nggak? Ada nggak pertanyaannya? Dua saja. Oke, sekarang, nah kita lihat ya. Jadi nanti pertanyaan ini jawabannya akan kalian temukan juga setelah kita melakukan pembelajaran. Jadi apakah nutrisi tersebut mudah didapat? Kita harus tahu dulu apa saja nutrisinya, ya bentuknya apa, jenisnya apa. Nanti kalian akan bisa melihat apakah sulit atau tidak untuk mendapatkan jenis makanan itu. Nah, kalian akan tahu kalau sudah belajar dan sudah membahas materi dan berliterasi di artikel yang sudah disiapkan nanti. Karena kalian harus tahu dulu nutrisinya apa saja, jenisnya apa saja. Nanti kalian akan menemukannya. Yang kedua, bagaimana jika anak tidak mencukupi nutrisinya? Nah, itu akan terjawab kalau kalian sudah melakukan pembahasan di kelompok. Karena mereka kemarin juga sudah melakukan penyelidikan ya, wawancara. Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi selanjutnya pertanyaannya bagus. Nah, kita masuk ke diskusi kelompok. Sebelum diskusi kelompok, Ibu jelaskan dulu. Jadi kelompoknya sudah dibagi ya, sebagai kelompok kita kemarin. Nanti di dalam LKPD kita akan mengukur status gizi dari balita-balita di Desa Kembang Gading kita ini dari data posyandu yang sudah Ibu dapatkan. Nanti kita akan menghitung status gizi, bukan menghitung, menentukan dengan melihat berat badan dan umurnya. Jadi membandingkan antara, lihat tabel nanti ya. Ini ada anak-anaknya, nama anaknya, ada berat badannya, ada umurnya. Nanti kalian masukkan ke dalam, disamakan ke dalam tabel ini, tabel standar berat badan menurut umur dari kementerian ya. Dilihat di bagian sininya, di bagian biru itu umurnya ya. Di kolom yang sebelah biru itu umurnya, kemudian nanti ada berat badan dengan intervalnya, ada -3, -4 sesuai dengan berat badannya. Nanti kalian bisa bandingkan dengan penentuan status gizi ini. Jadi dia kalau berat badannya gizi buruk itu dia standarnya ambang batasnya di 3 SD. Gizi kurang itu dia masuk di 3 SD sampai -2 SD. Berarti -3, -1, -2 itu dia masuk gizi kurang atau gizi yang kurang ya. Kalau gizi baik itu dia sudah masuk standar -2 SD sampai dengan +2 SD. Tabelnya gizi lebih nanti dia kalau dia lebih dari +2 SD seperti itu ya, tidak KPD-nya. Seperti itu ya nak ya. Oke, sekarang kalian bentuk kelompoknya. Nanti Ibu bagikan ya KPD-nya. Silakan dibentuk kelompoknya. Ya. Kalau ada yang sulit boleh tanyakan ke Ibu.
silakan kalian boleh berdiskusi. Nanti kalau sudah berinteraksi dikerjakan bersama-sama ya. Yaitu memberikan. Ini tuh zat gizi ini ya ada ini yang gizi kurang baiknya. Ya Allah. Apa? Memberikan apa? Mentase. Terus? Pada setiap kegiatan. Ya. Gizi kurang baik. Penentuan status gizinya sudah ya? Gimana? Iya, sudah dilihat ya. Kemudian gizi kurang baik, gizi dan di bawahnya gizi baik. Nah, kalau kalian sudah ada yang sampai mengerjakan tabel dan sudah menentukan status gizi siswa, maaf balita, nanti kalian simpulkan di hasil pengamatan itu bagaimana sih status gizi di Desa Kembang Gading, balita-balitanya gimana status gizinya gitu dari hasil tabel analisis kalian itu. Gitu. Nanti kalian buat kesimpulan. Kalian simpulkan bagaimana keadaan balita di desa kita ini. Kita melakukan upaya Gimana? Ditulis? Sudah? Upaya apa ini? Upaya mengatasi kepada bayi atau upaya mengatasi gizi buruk pada balita ya. dan juga sudah melakukan Oke, kalau sudah nanti kita masuk ke presentasi ya. dan juga Nah, jadi untuk yang 4 kelompok itu 2 siswa. Ayo. nama saya Rina Deli. Dan saya Karen Saputra. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Ya, oke, diperhatikan ya. Coba nomor 1 apa hasilnya, Nak? Pengertian, Pengertian apa tuh, Nak? kurangnya gizi adalah dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan gizi anak yang telah berlangsung sejak lama. Kesimpulan, gizi balita di Desa Kembang Gading berbeda-beda. Ada yang sudah baik atau sudah tercukupi, tapi juga masih ada yang belum tercukupi atau masih belum baik. Nah, oke, sebentar. Kita lihat dulu kesimpulannya ya. Jadi kelompok 1 mengatakan pengertian dari kurang gizi adalah suatu proses ya, dampak dari tidak terpenuhi kebutuhan gizi. Berarti kurang itu tidak terpenuhi, berarti ya. Tidak terpenuhi dari gizi anak yang telah terjadi sejak lama, berarti awal. Kemudian kesimpulan dari kelompok 1 tadi, dilihat tuh bahwa ternyata gizi di balita Desa Kembang Gading berbeda-beda, ada yang sudah baik dan tercukupi. Tapi masih ada juga yang belum tercukupi. Nah, bagaimana dari kelompok 1 menemukan setelah penyelidikan kemarin bertanya melalui wawancara, kemudian literasi tadi di artikel dan bahan ajar, apa upaya mengatasi gizi buruk bagi balita yang sudah terjadi sekarang? Pemerintah ya kelompok 2 ya. Pemerintah dan petugas kesehatan
dibutuhkan gitu. Harusnya gizi yang lain yang dibutuhkan anak gitu. Jadi memang pengetahuan orang tua balita itu harus juga lebih meluas. Jadi bisa pandai tahu apa yang harus dibutuhkan anaknya gitu ya. Oke, itu hasil dari kelompok 1. Oke, kita kasih aplaus dulu. Oke, silakan dulu kelompok 1. Terima kasih Dila dan Randy. Oke, sekarang kelompok 2. Siapa mau maju tadi? Oke, Indra sama Dinda. Jam setengah 1. Boleh ada kami aja. Jam 12 dikasihnya. Oke, hasil kelompok 2 di bawahnya juga dikenakan itu. Tentang bagaimana kami Oke, ya silakan perkenalkan diri dulu, presentasikan. Yang gede suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Wulandari. Nama saya Sarul Saputra. Kami mewakili dari kelompok 2 mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami. Pengertian kurang gizi adalah dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan gizi anak yang telah berlangsung sejak lama. Hasil kesimpulan diskusi, ternyata dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua anak memiliki gizi yang baik, ada yang kurang baik dan ada yang buruk. Oke, bisa. Jadi itu kesimpulannya dari kelompok 2 bahwa ternyata tidak semua anak itu memiliki gizi yang baik, bahkan ada yang kurang atau buruk gitu ya. Oke, jadi sama ya kesimpulannya ya, karena datanya sama ya, kita sudah menemukan data kesimpulan yang sama gitu. Oke, bagaimana Pak yang mengatasi gizi buruk dari kelompok 2? Upaya yang selama ini dilakukan yaitu memberi empasi serta vitamin A. Program pemerintah yang diadakan belum sepenuhnya terpenuhi untuk desa Kembang Gading. Ya, jadi ternyata tidak semua agenda dari pemerintah itu sudah dilakukan di Desa Kembang Gading, tapi mereka sudah melakukan permakanan pendamping ASI gitu ya, serta memberikan vitamin A yang mungkin berkala ya bagi balita-balitanya. Ada yang bertanyakan ke kelompok 1? Apa sudah cukup mewakili? Udah cukup. Iya, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, kita gerak ke kelompok 2. Oke, Ibu mau menyimpulkan dulu hasil ini ya, hasil diskusi kalian. Berarti ternyata ditemukan perbedaan dari status gizi dari balita yang ada di Desa Kembang Gading. Itu berarti kesimpulan dari penyelidikan kalian sebelumnya. Nah, mari kita simpulkan pembelajaran kita sebelum kita masuk ke tahap refleksinya. Mari kita simpulkan dulu dari pembelajaran hari ini bahwa sebenarnya ternyata apa? Kita harus memperhatikan gizi untuk anak pada usia balita. Karena apa? Karena di saat usia balita itulah dibutuhkannya gizi-gizi yang maksimal untuk tumbuh kembangnya, tumbuh kembang otaknya, tumbuh kembang tubuhnya, seperti itu ya. Jadi balita itu dia punya aturan menu sendiri sebenarnya, komposisi menu. Jadi zaman dulu dia diperkenalkan dengan makanan-makanan lain yang sebenarnya nilai gizinya kurang, tidak dia butuhkan seperti itu. Nah, karena kalian sudah belajar ini, ketika sudah tahu berarti oh anak-anak balita itu makanannya harusnya apa saja dan gizi makanannya lebih ke karbohidrat, lemak, protein, mineral gitu ya. Jadi lebih banyak zat besinya, sayuran, buahan seperti itu. Jadi dia belum penting banget makan makanan hal yang dewasa yang seperti kalian misalnya apa? Makanan instan. Iya, makanan instan. Itu kan belum perlu diperkenalkan sama anak gitu ya. Jadi kan bisa melihat di kehidupan nyata. Oh, adiknya senang makanan ini, bukan gak bagus deh makanan itu, bukan untuk kamu gitu ya. Kalian contohkan. Nah, jadi kita sudah tahu. Karena apa? Karena ketika diberikan gizi yang baik atau gizi yang mencukupi pada saat usia balitanya, itu akan memberikan jaminan ke depannya untuk gizinya lebih baik, pertumbuhannya akan maksimal karena nanti pertumbuhan itu akan disesuaikan dengan umur. Jadi seperti balita di awal tadi yang kita lihat tadi ya, seperti yang di sini nih. Nah, jangan sampai terjadi kondisi yang ini kita lihat gambar tadi. Nah, lihat nih kondisinya.
Menurut 5 tahun tuh, 5 tahun tuh yang harus diperhatikan sekali ya. Oke, itu aja tuh kesimpulannya. Nah, kemudian Ibu ingin bertanya dulu, merefleksikan dulu. Apa sih yang kalian sudah rasakan? Atau kesulitan kalian? Kesulitan kalian apa kemarin setelah melakukan penyelidikan sebelumnya? Kendala apa yang dirasakan saat penyelidikan sebelumnya kan sebelum kita belajar di sekolah ini kan mewawancarainya. Ada kendala apa di kelompok 1? Wawancaranya kan pakai online kan, Bu. Nah, kendala cuma soal sinyal sih. Sinyal, kendalanya sinyal, sulit ya. Jadi tanya jawabnya berlangsungnya agak berjeda lama ya. Oke, refleksinya sinyalnya berarti ya itu sudah kuasa itu ya, karena kita belum terjangkau providernya ya, yang providernya. Kalau kelompok 2, apa kendalanya dari juga Bu. sama sinyal juga ya. Kalau untuk menemui ini narasumbernya sulit nggak? Enggak. Enggak. Oke. Nah, apa sih manfaat yang dirasakan selama melakukan penyelidikan? Sudah tahu